Ya, pemerintah menyebut kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 adalah game changer untuk Indonesia. Seampuh apa vaksin memulihkan keadaan ekonomi kita? Terhubung dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat malam, Bang Joshua. Halo, Bang Joshua. Selamat malam. Oke, Bang, ini katanya pemerintah optimis bahwa vaksin jadi game changer untuk ekonomi Indonesia. Seampuh apa sih? Ya, saya pikir memang yang permasalahan yang kita hadapi, dunia dan juga Indonesia hadapi adalah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, kecepatan dan keberhasilan dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini akan berdampak ya pada ini menjadi prasyarat ya untuk menekan dampak dari krisis kesehatan yang dialami. Dan juga dengan harapan kalau tadi herd immunity-nya sudah mulai meningkat ya dengan tadi vaksinasi ini berjalan dengan baik ya, kita harapkan tadi mobilitas dari masyarakat pun juga dapat berangsur normal. Lalu kita lihat juga aktivitas perekonomian ya, khususnya dunia usaha ini akan kembali membaik, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi di 2021 pun juga cenderung akan lebih membaik ya, jauh lebih membaik dibandingkan 2020. Dan saya pikir tentunya proses pengadaan dan juga vaksinasi tadi memang itu akan sangat menentukan ya, karena prosesnya itu kan diperlukan 2 kali dosisnya, dan ya memang ini masih butuh waktu ya. Saya pikir sampai dengan semester 1 tahun depan ini kita akan masih dalam proses vaksinasi, sehingga dampak ekonominya sendiri baru akan mulai perlahan-lahan mulai membaik itu di kuartal kedua ataupun kuartal ketiga tahun depan, sehingga kita harapkan ini akan menjadi game changer ya untuk 2021. Oke, kalau masih terasanya di kuartal 3 maupun kuartal 2, berarti 2021 perkiraan Anda berapa pertumbuhan ekonomi 2021? Ya, saya pikir memang konsumsi rumah tangga ini akan menjadi penopang ataupun motor penggerak ekonomi Indonesia lagi ya. Oke. Karena kita tahu bahwa 2020 ini kondisinya konsumsi rumah tangga terkontraksi, investasi juga melambat, sehingga kita memproyeksikan bahwa konsumsi ini akan tumbuh di kisaran 3 hingga 4%, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di 2021 diperkirakan juga akan berkisar di kisaran 4%. Ya, dengan harapan juga bahwa kondisi global ini juga cenderung trennya meningkat, membaik, dan kita harapkan juga kinerja ekspor kita pun juga diharapkan juga semakin membaik. Oke, tapi kan sekarang yang jadi masalah ketika pola konsumsi sudah berubah akibat pandemi, kelas menengah atas rata-rata simpen duit, nggak mau belanja, pelit di tengah pandemi begitu. Nah, apakah secepat itu nanti kelas menengah atas belanja saat adanya vaksin? Ya, saya pikir ini juga data ataupun survei ya, survei konsumen Bank Indonesia yang baru saja dirilis hari ini menunjukkan bahwa indeks kepercayaan konsumen bulan November itu sudah menunjukkan tren yang meningkat cukup signifikan. Dan kalau kita lihat lebih detail datanya, itu survei yang dengan konsumen dengan pengeluaran di atas 5 juta, yang berarti kita bisa kategorikan menengah ataupun menengah ke atas, ini peningkatan indeks kepercayaan konsumennya yang paling tinggi peningkatannya. Artinya karena kan ini kita tahu juga masyarakat menengah ke atas ini juga mendengar ya dan memantau terus perkembangan dari vaksin, sehingga dengan adanya berita-berita dari beberapa perusahaan farmasi global yang sudah melaksanakan uji klinisnya tahap ketiga dan bahkan mau mulai diimplementasikan kepada manusia vaksinasi, sehingga ini memberikan optimisme yang cukup baik ya. Dan meskipun memang kita lihat ada beberapa spending mungkin yang masih akan masih akan tertahan ya, mungkin, dan tentunya harus didukung juga oleh protokol, misalkan untuk pariwisata ataupun untuk traveling ke luar negeri ya. Jadi mungkin yang perlu kita dorong adalah untuk substitusi itu ya traveling ke dalam negeri, sehingga kita harapkan itu tetap juga bisa menopang tadi sektor pariwisata yang memang di tahun 2020 ini dampaknya cukup signifikan. Oke, tadi mengulang ke perkiraan bahwa perbaikan ekonomi baru terasa di kuartal 3 lah setidaknya. Artinya harapan kita, harapan utama masih pada belanja pemerintah dan juga bansos. Apa yang paling utama bisa kita dorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari belanja pemerintah tadi? Ya, saya pikir memang ini juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwa pola penyerapan belanja kementerian lembaga dan juga APBD dalam hal ini Pemda ini perlu dipercepat sejak awal tahun. Ini makanya dikatakan sebagai kebijakan ataupun penyerapan kebijakan fiskal yang sifatnya counter cyclical. Artinya kalau kita lihat polanya dari tahun ke tahun,
bahkan di di tahun ini pun juga masih sama ya, bahwa penyerapannya cukup banyak itu di akhir tahun, sehingga tadi dampak ataupun daya ungkitnya kepada konsumsi dan juga investasi memang ini kurang begitu signifikan. Dan yang perlu kami tekankan lagi adalah bagaimana kondisi ataupun masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, ataupun masyarakat prasejahtera ini, saya pikir tetap perlu harus diprioritaskan dalam artian program perlindungan sosial, bansos ya, karena kita tahu bahwa dampak masyarakat berpenghasilan rendah ini dampaknya jauh lebih signifikan, dan juga mungkin terkait juga dengan UMKM ya, bagaimana kita tahu bahwa UMKM ini juga terkena dampak yang paling signifikan, sehingga perlu ada dukungan modal kerja saya pikir ya, karena banyak sektor UMKM juga yang mengalami gulung tikar, sehingga diperlukan tadi dorongan ataupun dukungan nantinya kalau pandemi sudah mulai berakhir, sudah bisa ditekan virus COVID-19 ini, sehingga mulailah saya pikir kebijakan-kebijakan yang di sisi penawaran ataupun produksi ini perlu harus dipercepat ataupun diakselerasi penyerapannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Joshua telah bergabung di Berita Utama. Ternyata vaksin jadi game changer untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Saudara